Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran yang bertemakan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar antara satu negara dengan negara lain atas dasar perjanjian bersama dan melewati batas wilayah suatu negara. Perjanjian tersebut berasal dari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pelaku perdagangan internasional bisa berupa perusahaan, pemerintah, ataupun individual. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, perdagangan internasional sangat bermanfaat untuk memenuhi segala kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor barang. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Secara umum, terdapat dua teori yang dianut pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan internasional. Pertama, teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara melakukan ekspor karena negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara tujuan ekspor. Teori keunggulan mutlak dipengaruhi oleh berbeda-beda dalam sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah penduduk, iklim dan pendapatan dan modal. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilakukan oleh sebuah negara yang memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu: pertama, perbedaan sumber daya alam dan manusia. Sumber daya alam dan manusia antara suatu negara dengan negara lain menimbulkan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Oleh sebab itu, suatu negara mengekspor barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain dan mengimpor sumber daya alam yang tidak dihasilkan sendiri. Yang kedua, perbedaan biaya produksi. Suatu negara yang mampu memproduksi barang dengan efisien akan menghasilkan barang lebih banyak dan dapat diterima di pasar internasional. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan biaya produksi, negara yang mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memproduksi suatu barang akan membeli barang tersebut dari negara yang mampu memproduksi dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi di era komunikasi dan teknologi saat ini, negara dengan kemampuan teknologi tinggi dapat menembus pasar luar negeri. Keempat, memperluas pasar. Suatu negara yang memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk produk tertentu memerlukan pasar untuk produknya, sehingga melakukan ekspor. Untuk dapat melakukan ekspor harus memiliki perdagangan internasional. Yang kelima, kebutuhan akan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Tidak semua barang yang dibutuhkan diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut dapat disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki sebuah negara, seperti sumber daya alam, manusia, atau teknologi. Yang keenam, perbedaan selera. Terjadinya perbedaan selera ditimbulkan oleh perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial, menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Seleranya ternyata menimbulkan perdagangan internasional. Terakhir, manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Setiap negara yang melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan manfaat dari negara tersebut. Berikut beberapa manfaat perdagangan internasional antara lain. Yang pertama, memperoleh
devisa melalui kegiatan ekspor suatu negara akan memperoleh devisa dalam bentuk mata uang asing. Yang kedua, menambah kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan ekspor akan mendorong perusahaan dalam negeri meningkatkan kegiatan produksi. Dengan kegiatan produksi yang meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Yang ketiga, menstabilkan harga barang dalam negeri. Saat terjadi kenaikan harga barang tertentu akibat kelangkaan barang dari luar yang merupakan barang substitusi dari barang tersebut dapat menstabilkan kembali harga barang. Sebaliknya, dalam kondisi suatu barang di dalam negeri berlebih, barang tersebut dapat diekspor untuk menghindari merosotnya harga. Yang keempat, perbaikan mutu konsumsi. Melalui perdagangan internasional, konsumen dalam negeri memiliki pilihan barang dengan kualitas yang terjamin. Perbaikan mutu dapat terjadi karena adanya barang dari luar negeri yang memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kelima, perkembangan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi dari luar negeri perlu adanya pengetahuan tentang penggunaan teknologi baru tersebut. Hal ini akan terdampak pada pengetahuan konsumen dalam teknologi. Yang terakhir, efisiensi. Maksudnya, tiap negara dapat melakukan efisiensi sumber daya ekonomi tanpa harus membuat sendiri semua barang untuk memenuhi kebutuhan. Efisiensi juga dapat dilakukan dengan memproduksi barang yang cukup efisien jika produksi di dalam negeri.